Sebentar ya. Ini motivasi ini sering naik nih. Siapa sih motivasi shop ini? Ya, silakan motivasi shop. Silakan motivasi shop. Nyalakan kamera Anda dulu. Halo Oke. Bang, Halo Bang. Islam atau Kristen Bang? Kristen Bang. Kristen lagi. Ya. Oke lah, baiklah. Silakan. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Sehat selalu Bang untuk Bang Edis Bang. Hanya itu? Siap. Waduh, kupikir ada apa? Oke lah, baik. Saya turunkan ya Bang ya. Bang, ya. Oke, saya turunkan. Saya pikir ada apa? Teman-teman, sekali lagi ya teman-teman ya, teman-teman. Kalau misalnya kalian naik kemari, terus hanya mau menyampaikan support, dukung seperti itu, nggak perlu lah teman-teman naik, begitu. Nanti habis waktu kita. Ya, itu sering naik dia motivasi shop nih. Setiap saya siaran, motivasi shop nih siapa gitu. Giliran dinaikin ya cuman begitu doang. Mama Tasya. Ya, silakan Mama Tasya, nyalakan dulu kamera Anda. Mama Tasya. Ya, sabar. Silakan Mama Tasya. Ya, selamat siang, Maidis. Selamat siang, silakan. Nyalakan kamera Anda dulu. Ya, sudah, Bang. Ya. Itu suara apa ya? Kipas, Mas. Kalau ada kipas itu, ya dimatikan dulu. Ya, silakan Mama Tasya. Islam atau Kristen? Saya Kristen, Bang, tapi pernah Islam. Oh, pernah Islam. Oke, kapan itu tepatnya? Saya waktu Kristen ke sekolah minggu kan, terus mama saya kawin lagi setelah bapak saya meninggal. Saya ikut mama saya sejak kelas 3 SD. Bukan kemauan sendiri, ikut orang tua. Setelah menikah, saya tarik suami saya, dapat anak kedua, terus saya mengalami pribadi dengan Tuhan, saya kembali, bukan berpindah ya, kembali. Oh, sempat mualaf. Mualaf, tapi bukan keinginan sendiri, ikut orang tua. Bukan masalah keinginan sendirinya, nanti dulu itu. Keinginan sendirinya itu nanti dulu. Terlahir sebagai Kristen. Ya. Oke, lalu masuk Islam tahun berapa itu? Tahun 94 setelah papa saya meninggal. Lama sekali, 94. Terus akhirnya meninggalkan Islam tahun berapa? Setelah punya anak kedua tahun 2010, 11. 2006, 6. Anak saya 2004, 2006 lahir yang kedua, 2007. Ya. Oke, baiklah, baik. Ya. Berarti berapa tahun Anda menjadi seorang Islam? Sejak saya Islam, saya kelas 1 SD sampai tamat. Bukan, berapa tahun? Anda menjadi Islam itu berapa tahun? Dari 94 sampai 2007. 94 sampai 2007. Ber-94, 6 tahun. 2007, 6 tambah 7, berarti 13 tahun. Ya, sampai sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Berarti Anda sholat pada selama 13 tahun itu? Oh, fanatik. Oh ya, coba apa buktinya bahwa berarti Anda sering baca-baca Quran kan? Ya. Oke. Tapi untuk hafal 30 juz tidak. Enggak 30 juz, enggak. Coba satu ayat, coba bacakan surat ayat kursi, coba. Allahu la ilaha illah, itu ya? Wal Terus. qayyum la ta'khuzuhu sinatu wa naum lahu, itu seterusnya. Coba yang hafal saja, apa yang hafal? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu Al-Ikhlas. Ya, benar pernah dia Ustaz ya.
Oke, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan, Mama Tasya. Nah, sebelumnya ini saya juga bersyukur ini ya ada apologet seperti ini. Saya kan seorang guru juga. Jadi dulunya kan saya tidak menjelekannya tidak karena orang tua saya juga masih Islam, kakak saya juga masih, dan saudara-saudara juga masih. Dan dulu kan ada seperti ajaran, doktrin-doktrin seperti itu kan, seperti apa saya juga Bang Edis tahu ya seperti apa doktrin. Dari SD sampai sanawiyah saya juga tuh sampai aliyah, semester 1, 2 di perguruan tinggi Islam juga pernah. Itu suara apa berisik sekali? Itu musik. Nah, sampai Terus? kepala sudah banyak kan. Terus saya bilang bagaimana ya supaya bisa membuktikan kalau persangkaan tentang Kristen itu Tuhan 3, tentang apa namanya banyak kan persangkaan seperti itu. Akhirnya muncul apologet seperti ini. Jadi saya bilang saya merasa bersyukur punya internet atau sejak awalnya ada ini internet media sosial. Jadi di situ sudah terjawab segala pertanyaan-pertanyaan orang-orang. Oke. Jadi Tapi Anda sempat masuk Kristen dulu. Tapi walaupun Anda masuk Kristen, Anda bingung itu ya. Anda begini-begini itu segala macam. Lalu nonton seperti ini, akhirnya Anda mendapatkan jawaban. Ya selain itu ya saya bukan bingung, maksudnya saya bersyukur karena banyak hujatan-hujatan ke saya bahwa kamu itu tidak bisa, jangan ke situ karena Tuhannya 3. Karena dan banyak lain sebagainya. Akhirnya saya bilang kalau hanya di mulut saya pasti kan orang tidak percaya. Tapi kalau ada apologet seperti ini kan jadi bisa tersampaikan apa yang seperti kerinduan saya bagaimana menyampaikan kepada orang banyak kalau Tuhan kami tidak 3. Tuhan yang saya ikut itu tidak 3, tapi 1. Jadi seperti itu. Jadi saya juga ini begini Bang Edis ya. Hanya pertanyaan boleh? Silakan. Tadi perpuluhan sudah kan, jadi tidak perlulah karena saya Pantekosta, saya juga itu kan hati saya toh, bagaimana jadi saya tidak permasalahkan itu. Saya sering ikut Mikana juga, live-nya Mikana. Oke. Tentang Yod-Heh-Vav-He dan apa itu namanya? Elohim yang kita sebut Yesus Kristus. Bagaimana menurut Bang Edis, apakah kalau saya pribadi harus pindah penyebutan itu Yesus Kristus tidak usah lagi atau saya harus pakai Elohim apa namanya itu? Yeshua. Yeshua HaMashiach. Ya. Jadi begini, sebenarnya logat orang itu tidak bisa kita bikin sama, begitu. Jadi sebenarnya nama kalau kita bilang kan Yesus begitu. Kalau orang berbahasa Inggris ngomongnya Jesus begitu. Kalau orang Indonesia ngomongnya Yesus. Kalau orang Yunani ngomongnya Yesus begitu kan. Sebenarnya itu semua merujuk kepada satu sosok yang kita maksud yang sama begitu. Hanya saja kan lidah kita itu beda-beda begitu. Jadi nggak harus mengatakan Yeshua begitu. Yesus itu ya Yeshua itu sama begitu. Yang justru yang harus kita hindari itu adalah Yesus yang lain, Yeshua yang lain. Contohnya siapa? Contohnya misalnya Isa. Isa tuh. Seperti itu. Yang ada di dalam Quran. Ya seperti itu yang harus gimana? Sampai Mika kan bilang kalau orang sebut Yesus itu katanya Kristen Islam karena menuhankan Islamnya orang Arab. Sedangkan yang saya tahu Kristen pertama juga kan di Timur Tengah Arab. Jadi yang pertama itu kan bukan Islam yang pakai kata Allah itu. Bukan begitu Mbak Indis? Iya, sebenarnya begini, untuk menghindari aja supaya kita ini tidak berkonflik dan kita ini tidak salah paham begitu. Karena kalau kita sama-sama menyebut kata Allah, nanti yang Muslim itu mengira itu Allah. Begitu. Akhirnya apa? Akhirnya satu sama lain bertengkar. Seperti itu. Iya, begitu ya. Walaupun sebenarnya ya, walaupun sebenarnya kata Allah ini sendiri masih debatable. Apakah ini merujuk kepada gelar atau nama dari Tuhan tertentu? Seperti itu. Tapi makanya sebenarnya untuk memutus segala perdebatan-perdebatan itu, menurut saya nggak apa-apa. Kita pakai aja istilah Elohim nggak apa-apa. Mereka pakai istilah Allah.
Jadi jelas, kita semakin jelas perbedaannya gitu loh. Gitu. Ya, tapi juga kan di KKR Demi supaya terjadi itu tidak terjadi salah paham di antara kedua belah pihak. Seperti itu. Pakai Elohim kan nggak apa-apa. Begitu. Apa kalau pakai Elohim langsung masuk neraka atau pakai anu langsung, kan nggak juga seperti itu. Seperti itu. Ya kalau ada Hanya itu? kan kita, ya sabar. Penceramah itu kan bilang ejaan yang sebenarnya yaitu Elohim, Yesua, Hamasiyah. Dia juga ajarkan kepada kami yang ini sebenarnya sesuai yang mula-mula apa itu Yahudi huruf apa namanya? Oke, sekarang begini. Seandainya ada seseorang, ya kan, dia mengasihi sosok yang ada di dalam Injil tersebut, yang punya 12 murid, yang mengajarkan segala sesuatu yang ada dalam Injil tersebut. Dia lakukan perintah-perintahnya. Terus dia panggil Yesus. Masuk neraka gitu dia. Gara-gara kamu panggil saya Yesus, neraka. Nggak ada begitu. Seperti itu. Jadi banyak sekarang ini saya lihat orang itu bukan lagi menuhankan Yesus, tapi menuhankan agama. Iya, banyak orang menuhankan doktrin sekarang. Bukan menuhankan Yesus lagi. Ya. Banyak. Ini biasanya hal-hal seperti ini tahu nggak apa? Hal-hal seperti ini itu biasanya adalah persaingan antara para hamba-hamba Tuhan supaya jemaatnya, kamu jemaat kamu jangan ke sana, sini. Rebutan jemaat. Padahal kenapa ini kok jadi rebutan jemaat? Begitu loh. Seperti itu. Jadi gara-gara menyebut Yesus masuk neraka. Padahal dia tekun melaksanakan firman Tuhan. Tekun menjalankan apa yang diperintahkan Yesus. Cuman gara-gara nyebut Yesus masuk neraka. Buset. Sementara yang satunya dugem terus, party terus. Yang penting Yeshua masuk surga. Apa-apaan ini gitu. Apa-apaan ini? Ini bukan ajaran Kristen. Begitu. Tujuan kita kan Ya. Kristus. Gusti, Gimana? mau Elohim. Ya kan tujuan kita kan tetap ke Kristus. Mau Gusti, mau Elohim, mau Yesus. Betul, seperti itu. Betul. Jadi intinya itu adalah actionnya gitu loh, perbuatannya. Gitu. Karena banyak sekarang orang, ada juga orang sambil pegang-pegang paha. Yang penting kan Tritunggal. Loh iya, pegang paha lancar, jalan terus. Yang penting Tritunggal Maha Kudus masuk surga. Sekarang ini banyak orang yang nggak beres begitu loh. Kenapa? Kristen itu bukan tentang dogma-dogma, tetapi soal perbuatan. Iman itu harus disertai dengan perbuatan. Begitu loh. Terus satu lagi, Bang. Jangan diborong semua, ini orangnya mau naik banyak ini. Oke? Oke ya? Gimana? Gimana? Ini Bang. Itu tentang penebusan dosa. Kadang-kadang ada teman-teman bilang, kamu enak bikin dosa ya? Ada Kristus yang tebus. Saya bilang, enak saja mau bikin dosa. Bukan. Jadi konsep penebusan yang dosa seperti apa boleh dijelaskan? Ini mampir ke profil saya. Duh, saya ajarin lagi ini saudara-saudara ya. Oke. Gini ya, biar kita tidak berulang-ulang. Saya ini punya akun YouTube. Nih, saya kasih tunjuk ya gimana caranya ya. Nih, saya kasih tunjuk. Ini TikTok saya nih. Kelihatan? Kelihatan ya? Iya. Nah, ini teman-teman di follow